Dr. Gray, this whole operation's riding on you. Here. Be careful. That's Derek Wolf's new kidney. You get it there safe. I'm counting on you. Let's go. Straight to the airport. Yes, Mr. Wolf, Dr. Gray is on the way. Perfect. Thank you, Dr. Franco, for everything you're doing for my father. All right, gentlemen. Sync your watches. Dr. Gray's plane lands in Miami in 2 hours. Team A, make sure that flight stays on track. No surprises. Yes, sir! Team B, you're with Ada. Meet Dr. Gray at the airport. I don't care what you have to do. Keep him and that kidney safe. This operation has to happen on time. Yes, sir! This is not just about saving my father's life. This is about saving our legacy. No leaks. If anything goes sideways, you come to me first. And if any of you breathe a word of this to anyone on the outside, I promise it will not end pleasantly. Move out. Yes, sir! Sir, from what I've heard, Derek Wolf is the biggest arms dealer in the area. His family's been at the top of the Forbes list for years. This surgery isn't just about keeping him alive. It'll make or break the whole Wolf dynasty. Are you sure we should send Sean alone in this? There wasn't enough time to run a private jet. But Derek's complicated reputation couldn't risk this going public. Not even Eric Wolf, Matt Wilson's son, knows about this. Well, if we're down to one man, at least it's Sean. If anyone can handle this, it's him. May God be with him. Excuse me. How long till boarding for the Miami flight? 10 minutes, sir. All right. Thanks. Hi, baby. Yeah, I'll be boarding soon. You better have that gift waiting when I arrive. Hey, baby, don't worry. It's all set, okay? You just call me the second you land. You are the best. Thanks, baby. Okay. Kisses. Mwah, 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 mwah. This trip is it, Jess. Lock in that ring and we are in high society. Here we come. The Wolf family is basically royalty. And it all starts with Eric's grandpa, Derek Wolf. Once I get Grandpa Derek's approval and marry Eric, we're golden. Those $1 million debts we blew in loan sharks, gone. A little pout to Eric and the Wolf family will wipe it all. That's my girl. Attention passengers, flight AC3165 to Miami is now boarding. Come on, Mom, let's get on our flight to happily ever after! Yeah. Excuse me. Wait, Jess, I gotta hit the ladies' room first. You go ahead, I'll catch up. Oh, okay, yeah, I'll just meet you on the plane. Oh, sorry. Watch where you're going, you broke piece of shit! What, racing home to your mom's funeral or something? Oh, I'm sorry, sir. Did you need me to stow that for you? Oh, no, thank you. This is extremely important. I'd rather keep it right here. Of course. Let me know if you need anything else. Yeah. Okay. Hey, what the hell do you think you're doing? Can't you see my mom isn't on board yet? Ma'am, we're about to take off, and this isn't safe. Take off? Over my dead body. This door stays open until my mom's butt is in her seat. I'm a VIP with this airline, so you can go ahead and tell your little captain that he's not going anywhere until my mom boards. Ma'am, I understand, but we're on a schedule, and we can't delay takeoff for one passenger. Schedule? Well, then consider your schedule officially delayed, because this plane isn't moving without my mom on it. Come on, miss. I've got a meeting to catch. Yeah, we're all on the clock here.
Can't hold up a whole flight for one person. That's not how this works. Book a private jet if you're in such a hurry. What? Can't afford it? Then sit down, shut up, and be patient. It's not like it's gonna kill anyone if you wait a few more minutes. Ma'am, please. Okay? Oh my god. I have something extremely important today, and I can't afford even the slightest delay. Important? I seriously doubt some bottom rung loser like you has anything that actually matters. I don't care what your excuses are, even if you told me the whole world was gonna end if we don't fly, this plane still isn't going anywhere without my mom on it. Okay. Look, hey, how about this, okay? I'll cover your flight. You and your mom's. You broke piece of shit. You seriously think I need your crumpled up loser money? How dare you insult me? Yeah, well, your mom missed her boarding time, so all of us shouldn't be held accountable for that. Yeah, lady, this is ridiculous. You lowlife should be grateful you're on the same plane as me and my mom. Do you know who I am? Who my fiance is? It doesn't matter who you or your fiancé are. You don't have the right to hold the entire plane hostage just because you feel entitled. Okay. Listen, all right? I'm transporting a human kidney. Man's life depends on it, okay? Please. We're already 10 minutes behind. He can't wait any longer. Okay, even if he's so fragile, a few minutes wouldn't change anything. And if it does, well then I guess he wasn't meant to last. What the hell is wrong with you? You'd screw over a whole plane for one person? Have you ever heard of basic human decency? Delays like this cost people serious money. Blah, blah, blah. You're poor people and all you're complaining. But at the end of the day, it's still just about cash, right? Go cry into that. What? Not enough? How about now? Take your little payday, sit down, and shut up like the peasants you are. Money doesn't pay for everything, miss. Especially not this. How greedy are you people? That's fine. Money's the one thing I'll never run out of. Here's 40 grand. Satisfied now? Boss, Dr. Gray's flight's already 10 minutes behind. What? Get him on the line and find out what the hell's going on. On it. Dr. Gray? This is Mr. Rose's assistant. We've met before. I need to know why haven't you taken off yet? There's a passenger blocking takeoff because her mom's late. She's refusing to let the plane leave. All right. I'll contact the airport and let them handle it. Ma'am, is that your mother? Never mind. She's here. Good. Meet there at the airport. Ma'am, please hurry. We need to close the cabin. What's the big deal? It's only a few minutes. Nobody's dying. Sorry. Any idea how much longer until we land? About 20 minutes, sir. Got it. Thanks. Hey, Mom, what's wrong? Why would this damn window open? Attendant, hey! Attendant! Ma'am, how can I help you? I can't breathe. Open the windows so I can get some air. I'm sorry, the windows don't open. This is a pressurized cabin and they're sealed. What kind of crappy airline is this? Figure it out. Open the window, or I will file a complaint against you. I'm really sorry, ma'am, but there's nothing I can do. I thought they came for money. Turns out they're just a couple of clueless country bumpkins. Even kids know airplane windows don't open. What a joke. I don't feel so good. Mom? Mom? Help! Somebody help! Well, then say something. What is wrong with her? She's in distress. We need to start emergency care now, or I don't think she's gonna make it.
Well, then do something. I swear to God, if something happens to my mom, every single person on this plane is gonna pay for it. Ma'am, I need you to stay calm. We're doing everything that we can. Is there a doctor on board or anyone with medical training? We have a patient in critical need. My top priority is getting this kidney to Derek Wolf. But Please, anyone at all? This woman might not make it. Please, we're running out of time. Just please wake up. I'm a doctor. Damn. Talk about luck. There's actually a doctor on board. Hey, you know, after the way she treated you, you don't owe her anything. You hear that? He said he's a doctor. Let him through. Now. Sir, are you really a doctor? Yes, I'm a doctor. Then what the hell are you waiting for? Your job is to save people, right? Then get your ass over here and fix my mom. And now he's supposed to just help you? After the way you humiliated him? Yeah, she was throwing money in his face 2 minutes ago. Funny how the tables have turned. And asking for help with that attitude? Karma's a bitch. If it were me, I'd let her sit in it. Doctor, please, just help her. I was wrong. Okay, I'll give you anything you want. Money, I'll give you a ton of money. Just please save my mom. I don't want your money, okay? Please step aside. I'm a doctor, and I took an oath. Can't just sit back and watch her die. Can't just sit back and watch her die. But just so we're clear, things could go sideways, but I will do everything that I can. I just don't know if it'll help. You need to be ready for that. I know. I swear I won't blame you if anything happens. Just please save my mom. All right. She's in cardiac arrest. We need to lay her flat now. Blow. I'm gonna have to do CPR. But in these conditions, things go wrong. I get it. I swear I won't hold it against you if anything happens. Just please do what it takes. All right. What happened? Oh my God. Mom, you're awake. This man just saved your life. Oh, easy, Mom. Let's get you up. Here, slow. What is it? I think my rib is broken. Oh, no, you don't. You just broke my mom's rib. You don't get to walk away like that. It was likely from the chest compressions. It's a common risk. A common risk. What kind of doctor breaks bones when trying to save someone? You worthless piece of shit. You're a total lunatic. What the hell's wrong with you? He just saved your mother's life. Unbelievable. You were begging him for help 5 minutes ago. And what's more important, lady? A busted rib or a beating heart? Shut your filthy mouth, you shit-eating peasants. My mom is worth more than your entire sorry bloodlines combined. I warned you about the complications, and you agreed. I wouldn't have started otherwise. Agreed? Me? Okay, when the hell did that happen? I'm sorry. I must have missed the part where I signed off on you breaking my mother's rib? Are you kidding me? Everyone heard you. That's right. I heard it clear as day. You gave him the go. Don't try to flip the script now. You asked him for help. Hey! Everyone, it's fine. All that matters is that the patient is alive and well. Alive and well? Does that look alive and well to you? I don't even know how you can call yourself a doctor with those skills. And to think, I lowered myself to beg a worthless hack like you. God, I must have lost my mind. You're unbelievable, you know that? Absolutely shameless. Sam, that's enough. Without him, your mother wouldn't be breathing right now.
Do you low tier, tray carrying, nobodies think you are? And don't stand there acting all noble. Even a single strand on my mother's head is worth more than your entire miserable existence. And you broke her rib. So here's what's gonna happen. You're gonna march your sorry ass over there and stand in front of her and slap yourself over and over again until she forgives you. Or your life is about to become a living hell. She's the devil itself. Honestly, should have let her mom die. There's nothing left in her worth saving. You want me to apologize after I saved your mother's life? This isn't just crazy. It's pure humiliation. Exactly. You made me beg. Me. And I've never begged anyone for anything in my entire life. That pissed me off. So, you're gonna make it up to me and my mom. So do exactly as I said, right now. Sorry. But that's not gonna happen. Not What? happening? Wanna bet? No. Because I'll smash this thing into pieces right here, right now. No, please don't. Oh. Please. So I take orders from you now? What, is this little box so precious to you? Listen. Inside that box is a kidney for a very powerful man. And if you destroy it, there's no backup. And trust me, lady, you don't want that kind of heat. Oh no, a powerful man. What, do you think that scares me? I'll break it here right now just for fun. No, please don't. Oh, Yeah. what you gonna do about it? No, wait, don't, please, just. You want it back safe and sound? Then do what I said. That's it. You crossed the line. Come on, everybody. Let's get that case. Yeah. Come on. Try. See what happens. My fiancé is the heir to the Wolf family of Florida. My fiancé is the heir to the Wolf family of Florida. Derek Wolf's grandson. Yeah. You know Derek Wolf? The biggest arms kingpin in the whole planet? The Wolf family. Oh, God. Who the hell wants to cross them? Wait. Derek Wolf's grandson is your fiancé? That's right. Look at your terrified little faces now. Bunch of broke bottom feeders. The Wolf family's known for staying low-key and treating people with respect. But you use their name and throw it around like a weapon. They would be ashamed of this. Yeah, well, I'll use it as a weapon. I'll bully whoever the hell I want. So what are you gonna do about it? You have 3 seconds before I smash this thing into pieces. 3, 2, 1. No, don't! Please. All right, okay? Just listen, please. Inside that box is carrying a kidney for your fiancé's grandfather, Derek Wolf. He's in critical condition, and this is the only thing that can help him. I'm telling you the truth. Wow. Bravo. That has gotta be the most dramatic lie I have ever heard. All that just to dodge an apology? If you don't believe me, check the label, okay? It's all right there, patient info and everything. I'm telling you the truth. Oh, so now I'm just supposed to take your word for it? Who the hell do you think you are? Also, how convenient. You only mentioned it was for Derek Wolf before I told you who I was. No, I swear to you I'm not lying. Okay? Save the speech, loser. You should have just apologized. Now it's too late. No. Hari pernikahanku seharusnya hari terbahagia dalam hidupku. Tapi aku malah diberikan pada pria yang terkenal kejam. Pewaris mafia New York. Halo pengantinku. Malam ini, dia akan mengambil kesucianku seperti dia membunuh orang. Tanpa belas kasihan. Sekarang kau milik. Ini ulang tahunku yang ke-18. Akhirnya aku akan bebas dari ayahku yang keras dan hidup mafianya. Mungkin aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Arya. Selamat ulang tahun ke-18, Arya. Alih-alih merayakan ulang tahun malam ini, kita akan mengadakan pernikahanmu.
Pernikahan? Aku gak punya pacar. Aku bahkan dilarang untuk mencium pria. Siapa yang akan kunikahi? Luca Vitiello, pewaris mafia New York. Ayah, jangan. Dia pria kejam dan playboy terkenal di negeri ini. Dia membunuh saat berusia 11 tahun. Yang berarti kekuatan seorang pria di dunia kita. Kita harus beraliansi dengan mafia New York. Ini bisnis. Kau menjual putrimu demi bisnis? Jaga bicaramu. Apakah mau Gianna, adikmu yang menikah? Gianna masih 16 tahun, tapi jangan pikir aku akan melepaskannya. Katakan pada Gianna kalau dia sudah bertunangan dan itu salahmu. Aku ingin menunggu cinta, bukan menikahi seseorang yang memperlakukan wanita dengan kasar. Tapi Gianna adalah adikku. Aku harus melindunginya. Enggak. Jangan, Gianna. Aku akan menikah. Aku akan menikahi Luca. Dan kau akan mematuhinya seperti kau mematuhiku. Kau akan memberinya anak agar keluarga kita bisa bersatu. Aku hanya alat, ya kan? Arya, kembali. Aku baru 18 tahun. Aku gak bisa kehilangan kesucianku. Halo pengantinku. Luca. Bagus. Ayahmu memang menjanjikanku. Wanita tercantik di Chicago. Berikan tanganmu dan juga tubuhmu yang lain. Kasih tahu aku, apa moto dari keluarga kita, sayangku? Lahir dalam darah, bersumpah dalam darah. Arya, beraninya kau melawanku dan memukul Luca? Dasar gadis bodoh! Apa yang kau lakukan, Luca? Sekarang dia milikku untuk dijaga dan kuatur sesuka hati. Hanya aku yang boleh menyentuh istriku. Malam ini aku gak cuma menyentuhmu. Akan kuhancurkan. Dan kau akan meminta lebih. Luca bukan pria biasa. Dia adalah monster. Dan malam ini, aku adalah persembahannya. Kau gak harus melakukan ini. Lebih baik aku menghabiskan hidupku bersama Luca daripada melihat adikku menikah dengan mafia. Jangan khawatirkan aku, Gianna. Apa yang kau lakukan? Dia menyiapkanmu untuk malam ini. Kau perlu tampil rapi untuk suamimu. Ya, kalau kau nggak terlihat cantik dari depan, dia tetap akan menaklukkanmu dari belakang. Ku dengar Luca sangat hebat di ranjang. Sudah cukup. Itu sepertinya sakit. Aku perlu bicara dengan tunanganku. Kenapa kau selalu berpakaian minim saat aku melihat? Jadilah anak yang baik dan telanlah. Sekarang nggak ada lagi yang perlu kau takutkan. Pintar. Sampai jumpa di altar. Dia melakukan itu untuk melindungi dirinya atau aku? Kau berdarah. Ada hal yang harus kuurus. Apakah kalian akan saling menghormati sebagai suami dan istri seumur hidup? Kau tahu janji anggota baru keluarga mafia? Aku bersumpah akan masuk dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan mati. Sekarang kau boleh mencium pengantinmu. Aku tahu ini cuma pertamamu. Sayang, ini akan menjadi yang pertama yang akan kuambil darimu. Sudah resmi, aku menikah dengan Luca. Seorang raja, seorang dewa, seorang monster. Oh, lemparan penahan garter. Oh, dia seksi sekali. Dan Arya sangat beruntung. Dia nggak akan merasa beruntung begitu Luca selesai menaklukkannya malam ini. Aku nggak percaya. Sekarang domba menikah dengan serigala besar. Apa kau gemetar karena takut padaku? Atau karena bersemangat untuk malam ini? Jika kau pikir kakimu gemetar sekarang, besok kau nggak akan mampu berdiri. Aku nggak pernah merasa seperti ini. Seharusnya aku nggak merasa seperti ini. Dia ini monster. Kau tersipu. Apa kau malu? Enggak, Luca. Aku dibuat malu. Kau mungkin gak akan paham. Tolong kuasai dirimu, Arya. Astaga,
Aku gak mau kehilangan kesucianku pada luka Dewa Mafia. Mungkin aku bisa membantumu. Rafael, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencemaskanmu, Arya. Aku tahu reputasi Luka dan aku tahu kau gak mau kehilangan kesucianmu pada pria yang meniduri wanita seperti hewan. Aku harus melakukan ini untuk keluargaku. Kau gak mau saat pertamamu bersama pria yang memperlakukanmu dengan lembut, pria yang kau cintai. Itu yang ku mau. Biar aku membantumu, Arya yang manis dan polos. Berikan kesucianmu padaku. Dengan begitu, saat Luka bercinta denganmu, gak akan terlalu sakit. Rafael, enggak. Aku adalah istri Luka. Hanya dia yang boleh menyentuhku. Oh, ayolah. Dia mungkin sedang bercinta dengan seorang pelacur di gudang. Lepaskan baju, atau aku yang lepaskan. Mana pengantinmu? Sepertinya dia agak dingin padamu. Apa dia nggak tahu para wanita akan berebut untuk tidur denganmu? Beritahu dia saja. Atau kita bisa tunjukkan padanya. Grace, dia nggak akan menolongmu. Selain itu harusnya berterima kasih padaku. Setidaknya saat aku bercinta denganmu, aku nggak akan perlakukan kau seperti pelacur. Kau kira Luka peduli padamu? Dia nggak akan mencintaimu seperti aku. Dia akan menghajarmu karena ini. Ayahku adalah orang kedua mafia Chicago. Para mafia New York gak akan bisa menyentuhku. Dan sekarang aku akan memberimu sedikit bocoran tentang apa yang akan terjadi malam ini. Wanita sial. Luka! Luka, tolong! Arya. Hei, cukup! Aku sudah bilang, gak ada yang boleh menyentuh istrimu. Apa yang membuatmu berani untuk menyentuh istriku? Enggak, aku sumpah. Kau berbohong padaku, kepala mafia? Sekarang, sebuah pernikahan mafia gak akan lengkap tanpa hiburan. Dan Rafael, anggota mafia Chicago sudah berbaik hati memberikannya pada kita. Tapi Rafael gak tahu kalau di anggota keluarga kita gak boleh melukai wanita. Gak menyentuh wanita saudara kita. Dan yang pasti, harus mematuhiku. Jadi istriku sayang, tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuhmu? Dan pastikan kau memilih yang benar, karena dia akan kehilangan tangannya. Bercinta dengannya, bercinta dengannya. Oke semuanya, oke. Ayo. Ya, ayo. Keluar. Keluargaku akan menunggu di luar dan mendengar untuk memastikan kita melakukan malam pertama. Kau siap tunjukkan eranganmu pada mereka? Kau dengar mereka? Mereka gak akan pergi sampai kita memberikan yang mereka mau. Seperti yang bisa kau rasakan sekarang, kau terlihat seperti rusa kecil yang gelisah di cengkraman serigala. Aku gak akan mencabikmu. Aku gak bisa menciummu saat kau melihatku seperti itu. Mungkin aku akan melihatmu seperti ini sepanjang malam. Kalau begitu, aku akan bercinta dari belakang supaya aku tidak melihat. Bisa santai gak? Aku bukan monster. Tapi pembunuh. Kita seharusnya saling mencintai. Aku gak bercinta. Ini nafsu. Ternyata ayahmu gak bohong. Kau adalah wanita tercantik di Chicago. Sekarang kau milikku. Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini? Guru. Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi guru... Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya.
Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. Ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Fas Bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru. Saya judi, nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat Fas Bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini... Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. Apa ini? Hati-hati. Oh, Besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada 1 kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka. Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah? Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh, Besan. Apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah. Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Gak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah. Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini. Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta, pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu.
Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar sini kamu. Lepaskan aku! Cari mati ya? Ayo, berhenti. Maaf, Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Paman, tolong aku! Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya, iya. Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau? Nona, kamu nggak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga nggak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Hah? Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu? Tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Hah? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir, yang mereka bilang benar. Tinggal bersamaku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Menikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja, itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan, itu tante saya. Oh, Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda. Nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali. Kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Oh. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat. Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan. Ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta? Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Hah, iya. Ayo cepat.
Itu dia orangnya, calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Ah, kenapa paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40, bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. Satu jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Oh, maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja, baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan nggak mau terima uang. Serius. Kamu nggak penasaran berapa isi amplop itu? Enggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja nggak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Oh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok. Aku bisa bangun sendiri. Oh. Tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, perlu plester luka. Nggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini. Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. Iya, terima kasih. Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Kata Kania, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. Nggak usah, aku bisa naik taksi.
Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes. Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya? Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, ngagetin aja. Lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya. Yang paling penting, dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini kita temani satu sama lain. Boleh. Kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah aku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya, itu kenyataannya. Tapi... Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Pak, di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Nggak ada orang? Nggak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya? Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu, jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakak itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon?
Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti. Aku nggak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah gak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Gak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu. Kalau kamu masih sendiri aja, jangan pulang ketika tahun baru. Kenapa sih? Mau kemana? Mau masuk lah. Nanti kalau tuan muda kenapa-napa gimana coba? Ibu bos kan udah pesan sama kita. Kita nggak boleh ikut campur urusan pribadi tuan muda. Apalagi sampai ngebongkar identitas pribadinya. Kalau kondisinya begini, tuan muda nggak bakal bisa bawa pacar pulang tahun baru ini. Mau main biliar? Kak, di sini katanya denger-dengar ada cewek yang bisa disewa. Kalau layanan berbayar sih nggak ada. Tapi kalau cuma mau ngobrol aja, di sini banyak yang jomblo. Langsung aja kenalan. Makasih. Permisi, Kak. Kenapa? Kakak mau nggak jadi pacar aku buat nanti tahun baru? Kan sih nggak jelas banget. Permisi, Kak. Kakak mau jadi pacar aku nggak? Boleh. Beneran? Iya. Kakak mau jadi pacar aku? Boleh. Serius kakak mau jadi? Iya. Ngapain lo deket-deket pacar gua? Jangan macem-macem sama gua lo. Gua murni lo. Maaf ya bang, maaf. Permisi Kak. Kakak mau jadi pacar aku nggak? Jadi pacar pura-pura untuk tahun baru nanti Kak buat ngibulin orang tua aku. 800.000 sejam, 20 juta sehari. Yaudah kalau gitu makasih ya. Kamu lagi cari pacar? Iya. Menurut kamu, aku gimana? Kakak cantik tapi bayaran di sini mahal. Tenang aja, nggak usah bayar. Terus? Aku mau kamu jadi pacar aku dan bantu aku hadapin keluarga aku. Ya udah, nggak masalah kalau nggak mau. Iya mau. Hari ini kita ke rumah kamu. Besok ke rumah aku. Tuan muda sudah mulai bergerak. Semua tim harus siap-siap. Hadi! Siap Ibu. Hadi, ini Adrian mau pulang kampung merayain tahun baru sama pacarnya. Di saat momen penting ini kamu kok malah hilang? Tapi semuanya sudah beres kok Bu. Tinggal menunggu tuan besar membawa nyonya besar pula. Jadi semua aman? Aman, terkendali. Lancar. Hadi, kamu ini apa-apaan sih? Seharusnya kamu gak usah pakai itu barang-barang yang harganya ratusan juta. Nanti ketahuan. Bisa dilepas, ayo lepas. Ya? Aduh, susah amat sih jam lepasnya. Jam mahal kan. Ini dilepas Bu. Iya semua. Tutup aja Bu, tutup ya. Ya. Oke Bu. Tapi Bu, mohon maaf Bu. Dandanan Ibu juga sederhana banget loh Bu. Nanti calon nyonya besar pulang. Dandanan Ibu seperti ini nanti dia kabur lagi Bu. Ya kalau kabur malah bagus dong. Kita ini menutupi kekayaan selama 20 tahun lebih. Supaya kita mendapatkan calon mantu yang tidak mementingkan uang. Ibu pokoknya luar biasa. Sebentar Bu. Monitor. Tim koki tingkat dewa. Masuk monitor. Helikopter sudah sampai di mana? Pastikan semua daging sapinya tetap segar ya. Dan kalian semua bantu sembunyikan mobil itu. Oke cepat. Move. Cepat. Kamu punya mobil nggak? Punya. Itu mobil aku. Oh, ya udah, ayo. Sialan kamu Fiona. Bisa-bisa ya lo milih cowok kayak gitu dibanding gua. Nah, ini dia rumah aku. Kamu nggak masalah kan? Aduh, apa lagi sih Kevin? Bisa nggak sih stop ganggu aku? Sekarang tuh aku udah punya pacar. Kamu kira aku percaya?
Kamu itu anak orang kaya. Gak mungkin pacaran sama orang udik kayak dia. Lihat harta dia. Gak ada apa-apa yang dibanding satu ban mobil aku. Asal kamu tahu ya, aku suka sama cowok tuh yang sederhana, apa adanya. Gue yakin, lo itu cuma pura-pura. Kamu pacarnya Adrian ya? Cantik banget. Makasih, Nek. Adrian, bener-bener buntung. Ayo masuk. Ya, ayo, Nek. Masuk, ayo. Hadi, tunggu. Siap. Singkirkan yang nggak penting. Siapa, Bu? Oh, laksanakan. Kamu lihat tuh. Singkirkan manusia itu. Ya. Oke, Bos. Cepet. Ayo ikut. Pak. Udah ikut, ayo. Pak. Udah ikut. Ayo. Vina makan. Oh iya, maaf. Itu ada suara apa ya? Itu suara anjing. Di desa ini banyak banget orang yang melihara anjing. Udah, gak usah dipikirin. Ayo, kita makan lagi. Oke, Tante. Fiona, cobain ini, saya. Oh, iya, Nek. Ini mau dicoba. Nek, ini tuh rasanya benar-benar enak banget. Ini tuh rasanya kayak masakan Nusantara premium yang ada di restoran mahal di kota yang pernah aku makan. Enak banget. Segitunya banget. Cobain, bener enak. Ini kan kayak masakan rumahan biasa. Hidangan berikutnya datang. Makasih ya, Bi. Ini setiap hari makannya seperti ini. Gak setiap hari kok. Ini memang sengaja karena kita mau kedatangan tamu istimewa. Bilasri ini chef hotel bintang 5 ya? Bukan kok. Cuman Bilasri punya pengalaman kerja di dapur hotel. Gitu. Oh, saya permisi. Jangan pakai sendok itu aja. Ini ya, Nek. Kalau rendang dagingnya mahal, seratnya harus dijaga. Iya, Nek. Sampai sendok-sendoknya juga. Iya, udah gak apa-apa. Gimana? Tante. Ini ada sedikit perhatian dari Tante. Terima ya. Gak sebanyak ini juga kali, Mah. Adrian, kamu tuh gak tahu sopan santun ya. Fiona ini kan baru pertama kali datang. Jadi mama ini mau ngasih hadiah perkenalan buat Fiona. Ayo kasih ke Fiona. Makasih ya, Tante. Amplop segede ini. Ini rumah di desa loh. Ini dari nenek, calon menantu nenek. Pantas dapat yang terbaik. Mana tanganmu? Kamu pasti suka. Tuh, cantik kan? Bagus, Nek. Nek, ini gak buru-buru apa? Langsung ngasih gelang. Udah nanti aja deh. Kamu jangan biarin Fiona cantik kok makainya. Makasih ya, Nek. Iya, sayang. Mimi. Aku di sini, kamu di bawah aja ya. Nih, bentalnya. Fiona, balikin gelang itu nggak? Satu-satunya barang berharga punya nenek. Iya, kalau misalnya kamu emang mau, ambil aja sendiri. Aduh Fiona, please. Keluarga aku itu emang hidupnya sederhana. Tapi barang itu penting banget buat nenek. Ya udah, gini. Aku bakal balikin nih semuanya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus pura-pura jadi pacar aku. Terus kamu juga harus hadapin keluarga aku. Oh, sama satu lagi. Kamu tolong banget singkirin si Kevin. Dia tuh bener-bener udah yang ganggu banget. Gimana, oke nggak? Tapi kamu harus balikin ya itu, amplop itu. Jujur ya, orang tua aku aja nih ya, nabung setahun gak bakal dapat uang sebanyak itu. Ya udah. Aku orangnya tuh baik hati, nggak pelit. Fiona, Tante, semalam gimana? Tidurnya nyenyak? nyenyak banget, Tante. Lebih nyaman dibanding rumah sendiri. Ya. Adrian, ya ampun. Kamu tuh bisa rapian dikit gak sih? Anak muda tuh harus kontrol loh. Ayo, Mah. Fiona. Oh, iya, Nek. Ayo kita sarapan. Adrian, ayo ajak Fionanya. Mama duluan. Ayo Fiona. Iya, Tante. Begini ya rasanya punya keluarga yang hangat. Andai aja aku bisa tinggal di tempat seperti ini. Ayo, makan. Iya, Nek. Sih, jangan kebanyakan ngambilnya. Ingat hari ini kita harus ke rumah kamu. Iya, udah santai aja. Oh, Nek. Iya. Aku pamit pulang dulu ya. Oh iya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya, pamit dulu ya, Om. Tante pamit dulu. Iya, Fiona. Makasih. Ya udah, yuk. Hati-hati kalian ya. Ya. Fiona itu anak yang baik.
ramah, gak perhitungan. Cocok banget sama Adrian. Ya, yang penting dia selalu bersama Adrian ketika saat susah. Itu aja udah luar biasa. Tapi kalau aku lihat, aset keluarganya sekitar 10 triliun. Apa perlu kita bantu sedikit? Kita lihat aja nanti. Silakan Nyonya, mobil sudah siap. Terima kasih. Ayo Bu, ayo kalian siap-siap ya. Adrian Pratama sudah menemukan cinta sejatinya. Dunia harus tahu kalau Adrian Pratama pewaris keluarga Pratama di ibu kota. Silakan Nyonya. Oh ya, terima kasih. Ya, Ibu pulang dulu. Iya? Ya. Apa sih? Suruh aku buru-buru pulang? Ya habisnya kalau kamu kelamaan di rumah. Yang ada stok makanan di rumah aku habis. Pelit banget gitu aja. Ini kita ke kantor aku dulu ya. Ada yang harus aku beresin. Ya udah. Nanti kamu tinggal arahin aja ya. Wah, Kantor kamu gede juga ya. Kok kamu nggak bilang dari awal sih? Kalau gitu, aku udah peluk kaki kamu loh. Mau peluk yang mana dulu? Maksud aku bukan itu. Yuk, masuk yuk. Ya. Selamat datang Bu Direktur. Ternyata kamu di sini direktur. Kenapa sih? Nggak pantas apa gimana? Ya aku nggak kebayang aja kalau kamu benar-benar seorang direktur. Apaan sih? Fiona Wijaya. Setelah kamu pacaran sama dia, pura-pura depan aku di kampung, dan nyuruh orang buat mukulin aku. Bisa kamu ya? Bawa dia ke kantor, ke hadapan aku. Terus kenapa? Emang aku harus ceritain semua kehidupan aku ke kamu? Oh, berarti yang semalam kita lakuin harus aku ceritain ke kamu satu persatu. Kamu ya? Pak Kevin, ini dokumen yang harus ditandatangani. Pergi! Pak Kevin, berarti dia wakil direktur perusahaan ini? Wah, gila. Demi Fiona aku malah nyenggol atasan sendiri. Kalau gitu aku mau pergi dulu ya. Enggak. Tetap di sini. Ingat ya, gelang nenek kamu masih sama aku. Kenapa? Udah gak bisa pura-pura lagi? Iya. Cukup ya. Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu ke pacar aku, jangan salahin aku kalau aku gak sopan sama kamu. Fiona, jangan lupa. Ibu kamu jodohin aku sama kamu. Kalau kamu sekarang ngaku, dia cuma pacar sewaan. Aku bisa tutupin semua ini. Aku udah bilang ya, ini bukan pacar sewaan. Ini pacar aku yang sah. Fiona! Marah tapi main tangan depan cewek. Cowok apa bukan? Kamu tenang aja. Kamu di samping aku. Dan aku akan lindungin kamu. Mana Fiona? Fiona, serahin uang kamu. Cepat Fiona. Cabut. Kamu tenang aja. Hai, kamu gak apa-apa? Lain kali kamu jangan sendirian ya. Dari aku antar dulu. Pantes aja rasanya familiar. Ternyata kamu. Berani lo sentuh gue ya? Bisa gak? Lo gak usah ngancem dari tadi. Oke. Soal pacar kamu, aku gak baru peduli. Tapi, ingat. Ini perjodohan antara dua keluarga. Aku harap kamu bisa jelasin semua ini sama orang tua kamu. Urusan keluarga aku, kamu gak perlu ikut campur. Oke. Kita tunggu aja. Dia itu kerjaannya cuma bisa ngancem doang ya? Ya iyalah, kamu lihat aja sendiri. Makasih ya, tadi kamu udah nolongin aku. Kamu jangan salah paham. Aku cuma gak mau gelang nenek aku rusak. Tapi tadi kamu tuh beneran keren banget tau. Keren dari mana? Barusan tadi, aku sama aja ngehancur karir aku sendiri. Kalau sampai aku dipecat, gimana aku ngejelasin sama keluarga aku? Keluarga aku itu hidup dari penghasilan aku. Jadi kamu sekarang nyesel? Ya iyalah nyesel. Kalau dari awal aku tahu kamu ini anak orang kaya, dan Kevin itu atasan aku,
Mau dipukulin sampai berapa kali pun aku nggak mau. Pura-pura jadi pacar kamu. Gimana ya? Kayaknya kalau sekarang kamu nyesel tuh udah terlambat. Soalnya, seluruh orang di kantor ini udah tahu kamu itu pacar aku. Oke deh. Mungkin kamu itu nasib aku. Sekarang, aku mau minta gelang dibalikin. Ih, enggak. Aku mau harisin dari sini, biar kita impas. Udah deh, gak usah lebay. Kalau soal kerjaan tuh gampang. Dengerin aku baik-baik. Mulai hari ini, kamu itu jadi asisten pribadi aku. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau jadi asisten kamu. Kalau sampai Kevin tahu, aku bisa dibunuh. Ya terserah sih, tapi kalau misalnya kamu gak setuju, aku hancurin gelangnya. Oh, satu lagi. Gimana ya? Nasib anak yang ada di kandungan aku, keturunan keluarga Pratama. Hah? Kayaknya dia gak mungkin dipertahanin deh. Duh, gimana ya? Kamu hamil? Iya. Sejak kapan kamu hamil? Semalam. Apa-apaan sih? Orang aku nggak ada nyentuh kamu sama sekali. Ya udah, gini aja. Kalau misalnya kamu kayak gitu, nenek kamu pasti percaya. Denger ya, nenek aku tuh nggak bisa dibohongin. Mau coba dibuktiin nggak sekarang? Telepon ya? Iya, nggak usah. Oke, aku nyerah. Aku akan ikutin sandiwara kamu. Tapi setelah semua ini selesai, kamu harus balikin gelangnya. Menarik, kerjasama yang menyenangkan. Oke, apa? Halo? Fiona, ajak pacar kamu ke rumah. Mama kamu marah lagi. Iya, Pak. Siap-siap ya. Pertarungan besar akan segera dimulai. Let's go. Ya Tuhan. Dosa apa lagi yang aku perbuat? Jangan main handphone terus, Kek. Tuh lihat, Kevin udah dateng loh. Itu. Santai aja lagi. Pura-pura normal. Oke? Tenang. Akhirnya Fiona bawa pacar juga. Ganteng lagi. Halo Tante, Om. Sopan sekali anaknya, Pak. Tante hari ini spesial loh. Masak khusus buat kamu. Ayo kita masuk yuk. Tante. Kamu cari siapa ya? Halo Tante, saya Kevin Surya. Fik. Terus, ini siapa? Tante, aku... Ma, ini Adrian Pratama. Pacar aku. Kamu tega sih? Bohongin mama? Siapa ya yang nipu mama? Aku gak pernah bilang loh kalau Kevin ini pacar aku. Dan Kevin, aku tuh gak pernah ada hubungan apapun ya sama kamu. Ya Tante, semenjak Fiona milih Adrian, saya udah gak mempersoalkan soal itu. Tenang aja nak Kevin. Gak apa-apa kok. Tante pastikan kalau nak Kevin pasti akan menikah dengan anak tante. Karena hubungan baik kita gak boleh rusak. Kita masuk. Pa, lihat tuh mama. Fiona, mama kamu cuma kepingin keluarga mertua yang bisa diandalkan. Keluarga Wijaya dan keluarga Surya udah kenal lama. Makanya dia lebih memilih Kevin. Tapi kan mama juga gak sekenal itu kan sama Kevin. Ya kamu tenang aja. Adrian, Fiona milih kamu. Berarti dia melihat ada kelebihannya di kamu. Kamu mau usah kecil hati dulu. Ya? Dia masih ada kesempatan. Ayo masuk. Ada perkembangan. Tuan muda dan nyonya muda sedang nemui orang tua. Oh, ini kopinya. Iya sayang, terima kasih. Sama-sama. Nyonya, Tuan muda sedang pergi ke rumah keluarga Wijaya. Oh ya? Berani juga ya anak itu. Datang sendiri ke rumah calon mertua. Semua hadiah sudah disiapkan. Tuan muda pergi tanpa membawa apa-apa. Adrian emang benar-benar ya.
ketemu sama calon mertua, bisa-bisanya dengan tangan kosong. Ya, siapin hadiah sekarang juga. Pilih hadiah yang paling mewah. Saya nggak mau anak saya Adrian dipermalukan di depan keluarga Wijaya. Siap, Bu. Silakan duduk, Adrian. Kevin, kamu ngerti lukisan juga? Papa, Kevin ini kan dari keluarga terpandang. Apa sih yang nggak pernah dia lihat? Tante berlebihan. Saya cuma ngerti sedikit aja. Oh ya, tapi Om, di rumah saya ada beberapa. Kalau misalkan Om mau, saya bisa kirim ke sini. Nggak perlu sampai segitunya juga. Adrian, ngapain gaya lo gitu? Emang lo ngerti? Oh, itu kan karya sang maestro Ki Pegaskusumo. Dibuat tahun 1821 semenjak penjajahan Belanda. Dan dia menggunakan warna kombinasi senja itu karena warna itu sangat langka. Terus satu-satunya dia menggunakan warna itu. Karena seperti itulah gayanya dia. Adrian, kamu belajar seni juga? Aku dulu pernah dengar dari orang-orang. Tapi kalau misalkan aku ada salah, aku minta maaf. Saya suka kamu. Kamu tuh rendah hati sekali. Oh ya, Adrian. Lo pinter juga tadi ya. Kalau main biola gimana? Apa lo bisa? Kalau lo emang bisa main biola, gue akan izinin lo untuk menjadi saingan gue buat dapetin Fiona. Jadi segitu doang trik lo. Skill pas-pasan kayak gitu gak akan bisa nyaingin skill gue buat dapetin Fiona. Kenapa nggak bisa jawab? Adrian, kalau kamu bisa, kamu main aja. Tunjukin sama orang-orang. Tapi kalau kamu nggak bisa, juga nggak usah tegang. Aku sih nggak terlalu jago. Bisa dua lagu. Kenapa sih? Buru-buru banget. Mau pamer ya? Aku sama Adrian itu bisa dibilang rival. Ya kita harus adu skill lah. Siapa yang pantas buat dapetin kamu? Betul itu. Kalau mau jadi mantu keluarga Wijaya, kayaknya ini masih jauh dari kata layak. Ibu, ini barang-barangnya. Ini hadiahnya biasa saja. Tidak pantas untuk status cucuku. Iya, jadi meeting kita kali ini saya minta masing-masing dari divisi mempresentasikan tugas yang saya berikan kemarin. Ya, dimulai dari kamu, Budi. Gimana? Adrian sedang di rumah keluarga Wijaya. Siapkan kado paling mewah. Siap. Laksanakannya ya. Sekarang. Iya, baiknya ya. Meeting kita kali ini tunda dulu ya. Kita lanjutkan lagi nanti. Pak Hadi, sebentar lagi Bapak akan dijadwalkan untuk bertemu dengan kepala negara. Dan ini sangat penting untuk masa depan perusahaan Bapak. Aduh. Urusan sepenting apapun itu ya. Nggak ada yang lebih penting daripada urusan tuan muda saya. Ngerti? Jadi kamu atur semuanya. Lagu yang bagus. Adrian, kamu keren banget. Pinter juga lo ya. Lo itu sebenarnya siapa sih? Apa latar belakang keluarga lo? Terus, kalau lo emang sama Fiona, apa untungnya buat keluarga Wijaya? Bang Kevin udah lihat aku gimana kan? Kenapa harus ini segitu? Baguslah. Kalau sadar, orang kampung. Kalau lo sama Fiona, lo itu cuma menghambat kemajuan keluarga Wijaya. Jadi ini orang kampung. Fiona, kamu udah bener-bener gak waras ya. Keluarga Wijaya yang udah punya nama besar, terus kamu mau nikah sama orang kampung kayak gini. Emang kenapa mah kalau orang kampung? Kalau aku udah sayang, aku udah cinta, ya aku tetap mau lah. Orang menikah itu carinya keluarga yang kuat. Ini kamu malah bawa orang kampung ke sini. Dari penampilannya aja. Kelihatan banget ya. Kalau ini laki-laki gak punya apa-apa. Bahkan datang ke rumah ini pun dia gak bawa hadiah. Atau mungkin dia gak mampu. Saya, anak muda itu belum punya uang, udah biasa. Tapi yang penting dia punya banyak kemauan. Kamu nih kenapa sih? Bisanya nih cuma meredam. Keluarga Wijaya ini harus menemukan keluarga yang lebih kuat. Kalau enggak lama-lama kita jadi turun namanya. Keluarga Surya itu udah paling cocok untuk anak kita. Cukup. Kamu ini mau nikahin anak atau mau ngejual anak? Fiona,
Ikut papa kenal. Fiona, jujur sama papa. Siapa sebenarnya si Adrian? Oh, kenapa sih nanya kayak gini? Kelihatannya itu dia bukan orang biasa. Papa banyak ketemu orang, Fiona. Tapi nggak ada yang auranya kayak dia. Aura apa, Pak? Lebay deh. Cara bicaranya, sikapnya, pendidikannya. Jelas dia bukan dari keluarga desa biasa. Ini tuh gara-gara dia tadi tahu ya lukisan Papa. Bukan cuma itu. Kamu nggak pernah pakai gelang loh. Ini gelang pasti pemberian dari dia. Iya, ini dari neneknya. Nah, udah jelas sekarang. Papa pernah ngeliat gelang seperti ini 3 tahun yang lalu dilelang. Dan harganya 20 miliar. Hah? Yang bener, Pak? Ini? Iya. 20 miliar? 20 miliar. Jadi nggak mungkin orang biasa ngasih hadiah seharga itu. Wah, kayaknya enggak deh, Pak. Pak bercanda kali ini ya? Ini... Masa papa bercanda? Papa serius. Papa cuma takut kamu ketipu. Kamu harus cek baik-baik. Siapa dia? Ya udah, gini aja ya, Pak. Biar Papa nggak penasaran lagi. Ini sekarang aku langsung tanya ke Adrian. Oke. Ya udah, aku tanya ya. Oke. Ini beneran dari keluarga kamu kan? Iya, emang kenapa? Jangan bilang ini gelang rusak lagi. Kok gelang itu bisa di tangan lu? Ini hadiah dari nenek aku buat calon mantu. Oh, dari keluarga. Kirain asli. Maksud kamu apa? Om, gelang ini itu dilelang dan didapatkan oleh Papa. Om. Dan Papa udah ngasih gelang ini ke Om Hadi. Adrian, boleh saya lihat gelangnya sekali? Jangan ketipu, Om. Saya berani taruhan. Itu nggak mungkin asli. Oh, ternyata selain orang kampung, kamu licik juga ya. Fiona, sekarang kamu tahu kan siapa yang laki sebenarnya? Mah, aku nggak peduli ya. Mau ini asli ataupun palsu. Menurut aku ini tuh hadiah yang paling berharga di hidup aku. Lagian juga kamu. Mau aja ditipu pakai barang palsu kayak gini. Ini gelang yang selalu nenek pakai. Adrian. Bajingan! Apa aku buat ngacur gelang nenek gue? Hah? Adrian. Udah. Mau itu gelang palsu atau asli? Keluarga saya nggak bisa ganti. Sebut angkanya. Lalu kamu bersujud di kaki Kevin. Kamu minta maaf. Bener. Kalau uang itu masih bisa diganti. Tapi harga diri gua, lo harus sujud minta maaf sama gua. Kevin, Adria mukul kamu karena kamu udah mecahin gelangnya. Udah bilang ya. Itu hadiah yang paling berharga di hidup aku. Dan kamu hancurin itu aja. Kamu gak akan pernah bisa ganti sampai kapanpun. Dan Adrian juga gak akan minta maaf. Kamu itu emang pantas dipukul. Kamu udah gila ya? Ditipu pakai barang palsu kayak gitu, dan kamu masih belain dia? Fiona, kamu masih aja ngebela laki-laki kampung dan udah nipu kita ini. Ingat ya, sampai mama mati pun, mama gak akan izinin kamu nikah sama laki. Waktu itu tuan muda saya lupa membawa hadiah pada saat berkunjung ke sini. Jadi sekarang saya kirimkan secara langsung, Pak. Tuan muda, sepertinya Om Hadi terlalu baik hati untuk melihat saya tuan muda. Kamu pikir kamu itu siapa? Menyebut dari kamu tuan muda. Hah? Tuan Hadi, Om Hadi, seperti Om Hadi salah orang. Orang kampungan seperti ini tidak mungkin menjadi tuan muda. Kalian tahu siapa dia? Dia ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Pratama di Jakarta.